Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jibri Rizky Arofif. Dalam video tugas akhir mata kuliah praktik penanganan perkara perdata ini, saya akan menjelaskan tentang surat gugatan dan bagaimana caranya membuat surat gugatan tersebut. Baik, yang pertama, pengertian surat gugatan. Jadi, surat gugatan itu adalah surat yang diajukan oleh penggugat atau kuasa hukumnya yang di dalamnya memuat suatu tuntutan hak yang mengandung suatu sengketa atau merupakan landasan dasar bagi pemeriksaan perkara yang bisa dijadikan sebagai pembuktian kebenaran suatu hak. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian surat gugatan tersebut, saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat surat gugatan itu. Disimak terus ya. Oke teman-teman, jadi yang pertama harus ada dalam surat gugatan itu adanya kop surat atau identitas perusahaan. Misalnya di sini saya menggunakan law firm Jibri Rizky Arofif SHMH Associate yang beralamatkan di Jalan Raya Bandung Sumedang, kilometer 5 Bandung. Dan selanjutnya harus ada judul. Berhubung ini merupakan surat gugatan, jadi harus ditulis judul dengan jelas surat gugatan. Dan selanjutnya ada tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan tersebut. Pembuatan surat permohonan gugatan harus mencantumkan tempat di mana surat permohonan gugatan dibuat. Yang dimaksud dengan tempat di sini adalah tempat tinggal atau domisili pembuat surat permohonan gugatan. Tempat di sini kalau dibuat oleh penggugat sendiri, maka pencantuman tempat di dalam surat gugatan harus berdasarkan domisili penggugat. Sedangkan kalau dibuat oleh kuasa hukumnya, maka tempat atau domisili mengikuti kuasa hukum. Khusus untuk tanggal dalam surat gugatan, harus dicantumkan dengan jelas tanggal berapa surat pembuatannya, karena dapat berfungsi untuk mengetahui kepastian tentang tanggal pembuatan surat gugatan. Selanjutnya ada nomor surat dan perihal apa surat gugatan tersebut atau surat gugatan tersebut berisi tentang apa. Dikarenakan isi dari gugatan di sini mengenai tentang waris, maka perihal gugatannya ditulis gugatan waris. Yang selanjutnya harus dialamatkan kepada pengadilan yang disesuaikan dengan kompetensi relatif dan diatur dalam pasal 118 HIR. Penulisan alamat ini harus tegas, jelas, dan sebaik mungkin untuk meminimalisir salah alamat atau ketidaksesuaian yang bisa mengakibatkan gugatan mengalami cacat formil dan tidak dapat diterima. Yang selanjutnya ada identitas kuasa hukum. Identitas kuasa hukum atau pengacara umumnya hanya ditulis nama, pekerjaan atau profesi, dan alamat kantor dari kuasa hukum atau domisilinya. Apabila penggugat atau tergugat menggunakan jasa pengacara atau kuasa hukum untuk mewakili penggugat atau tergugat di persidangan pengadilan, diperlukan adanya surat kuasa khusus. Berdasarkan pasal 132 ayat 1 HIR, Yunto pasal 147 ayat 1 RBG. Surat kuasa khusus tersebut umumnya diberikan oleh penggugat atau tergugat kepada kuasa hukumnya dengan maksud agar penerima kuasa dalam pelaksanaannya dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Yang selanjutnya ada identitas penggugat atau identitas tergugat. Identitas para pihak yang berperkara. Surat gugatan harus disebutkan dengan jelas identitas para pihak yang bersengketa atau subjek hukum yang menyangkut tentang nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal atau domisili para pihak yang bersengketa secara detail yang berguna untuk menentukan kewenangan relatif, yaitu pengadilan mana yang berhak menangani surat perkara yang diajukan. Dalam identitas para pihak ini harus ditulis dengan benar dan jelas untuk meminimalisir adanya kesalahan orang atau error in person. Selanjutnya, dalam surat gugatan harus ada posita atau fundamentum petendi
yang merupakan dalil-dalil konkret mengenai kejadian ataupun peristiwa yang harus dijelaskan secara urut dan sistematis. Deskripsi ini merupakan penjelasan terhadap dasar perkara. Posita harus berisi objek perkara, fakta hukum, kualifikasi perbuatan tergugat, dan uraian kerugian yang diderita penggugat. Setelah adanya posita, dalam surat gugatan wajib mengandung petitum yang merupakan isi dari apa yang diharapkan atau diminta oleh pihak penggugat kepada tergugat, agar dapat diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Isi dari petitum harus singkat, jelas, dan padat, karena tuntutan harus jelas agar dapat diterima oleh hakim. Di dalam petitum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tuntutan pokok atau premier, tuntutan tambahan, tuntutan subsidiar, ataupun pengganti. Yang terakhir, surat gugatan harus ditandatangani oleh pihak penggugat atau kuasa hukumnya yang telah diberi kuasa khusus untuk menangani perkara di persidangan pengadilan berdasarkan pasal 118 ayat 1 dan pasal 123 ayat 1 HIR. Surat gugatan yang tidak ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya akan dikembalikan oleh pengadilan karena secara yuridis surat gugatan tersebut belum sempurna. Tanda tangan penggugat atau kuasa hukum sangat penting, karena tanda tangan penggugat atau kuasa hukumnya dalam surat gugatan yang diajukan kepada ketua pengadilan merupakan wujud daripada pertanggungjawaban adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat. Apabila dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat atau kuasa hukumnya tidak ditandatangani, jika gugatannya telah diproses di pengadilan oleh hakim yang memeriksa dan telah terjadi replik dan duplik, maka kelemahan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan yang sah oleh pihak tergugat bahwa gugatan penggugat tidak sah dan dapat batal demi hukum. Oke teman-teman, jadi itu adalah syarat-syarat yang harus ada dalam suatu surat gugatan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.